Bayangkan, karena satu kesalahan konyol di malam saat kamu mabuk, kamu tidak sengaja menikahi seorang pria asing. Keesokan harinya, takdir mempermainkanmu lebih kejam lagi. Foto pernikahan kalian bocor, menjadi skandal nasional, dan pria asing itu ternyata adalah CEO baru di kantormu, yang terkenal dingin dan tanpa ampun. Sekarang, kamu terpaksa tinggal serumah dengannya, sekaligus menjadi bawahannya yang setiap hari ia siksa dengan tekanan pekerjaan. Jika kamu adalah Maya, apa yang akan kamu lakukan saat terperangkap di antara suami yang membencimu dan bos yang ingin menghancurkanmu, padahal keduanya adalah orang yang sama? Sebelum kita ungkap semua drama dan konspirasi di baliknya, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan kemana-mana, tonton cerita ini sampai akhir, karena setiap babnya akan membuat jantung kalian berdebar. Gemerlap lampu kota Jakarta dari lantai 20, sebuah bar mewah seharusnya terasa seperti perayaan. Bagi Maya, seorang desainer grafis yang baru saja menerima kabar promosi, pemandangan itu justru terasa seperti ironi yang menyakitkan. Promosi itu ia dapatkan dengan mengorbankan jam tidur, akhir pekan, dan kehidupan sosialnya yang sudah minim. Kini, di puncak pencapaian sementaranya, ia merayakannya sendirian, ditemani segelas minuman berwarna kuning keemasan yang mulai menghangatkan tenggorokannya. Ia merasa lelah, bukan hanya lelah fisik, tapi lelah jiwa. Di ujung meja bar, seorang pria mencuri perhatiannya, bukan hanya karena setelan jas mahalnya yang terlihat kontras dengan suasana bar yang santai, tapi karena ekspresi wajahnya. Pria itu tampan, dengan rahang tegas dan tatapan tajam, namun seluruh auranya memancarkan frustrasi yang pekat. Ia menenggak minumannya dengan sekali teguk, seolah sedang mencoba menelan kekecewaan. Merasa memiliki teman senasib dalam keputusasaan, Maya memberanikan diri mengangkat gelasnya ke arah pria itu. Sebuah sapaan bisu yang ternyata dibalas dengan anggukan singkat. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Leo, akhirnya bergeser mendekat. Kata demi kata mengalir di antara mereka, dipicu oleh alkohol dan perasaan. Sama-sama tertekan. Maya bercerita tentang bosnya yang menuntut dan promosi yang terasa hampa. Leo bercerita tentang perjodohan paksa yang diatur keluarganya. Sebuah takdir yang coba ia hindari malam itu. Mereka tertawa bersama, menertawakan nasib mereka yang terasa seperti lelucon. Semakin malam, tawa mereka semakin keras, dan dunia terasa semakin kabur. Dalam keadaan mabuk dan didorong oleh pemberontakan sesaat, sebuah ide gila tercetus. Bagaimana jika kita melakukan hal paling tidak terduga malam ini? Sesuatu yang akan mengejutkan semua orang. Usul salah satu dari mereka. Ide gila itu membawa mereka ke sebuah bangunan tua di pusat kota. Satu-satunya kantor catatan sipil yang buka 24 jam. Dengan langkah terhuyung dan tawa yang tak terkendali, mereka menandatangani beberapa dokumen. Sebuah tindakan impulsif, sebuah lelucon yang seharusnya tidak dianggap serius. Keesokan paginya, Maya terbangun di kamar hotel asing dengan sakit kepala yang luar biasa dan sebuah cincin murahan melingkar di jari manisnya. Di sampingnya, Leo, atau siapapun nama pria itu, menatapnya dengan ekspresi horor yang sama. Kita harus membatalkan ini. This is Maya. Lebih pada dirinya sendiri daripada pada pria di hadapannya. Jantungnya berdebar kencang. Bukan karena romansa, melainkan karena kepanikan murni. Pria itu, Adrian, yang semalam ia kenal sebagai Leo, mengusap wajahnya dengan kasar. Tentu saja kita batalkan. Anggap saja ini tidak pernah terjadi, jawabnya dengan suara serak. Mereka bertukar nomor telepon dengan canggung, berjanji akan segera menghubungi pengacara untuk mengurus segalanya secepat mungkin. Sebuah kesalahan memalukan yang harus segera dihapus dari catatan hidup mereka. Namun, takdir punya rencana lain. Sebelum Maya sempat mencari nama pengacara di internet, ponselnya bergetar hebat. Notifikasi dari teman-temannya masuk bertubi-tubi. Semuanya mengirimkan tautan berita gosip yang sama. Di layar ponselnya terpampang fotonya sendiri, terlihat sedikit kacau. Sedang berjalan keluar dari kantor catatan sipil bersama Adrian. Judul berita itu ditulis dengan huruf kapital yang seolah menjerit. Putra mahkota grup Wijaya, Adrian Shah.
Menikah mendadak dengan wanita misterius. Dunia maya seakan berhenti berputar. Leo adalah Adrian Syahwijaya, nama yang hanya ia lihat di majalah bisnis, pewaris salah satu konglomerat terbesar di Asia. Kepanikan yang tadi ia rasakan berubah menjadi teror. Tak lama kemudian, sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Suara berat dan berwibawa di seberang sana memerintahkannya untuk datang ke kediaman utama keluarga Wijaya. Perintah yang tidak bisa ditolak. Di sebuah ruang tamu yang lebih besar. Dari seluruh apartemennya, Maya duduk gemetar di hadapan seorang pria tua dengan tatapan setajam elang. Tuan Wijaya, kakek Adrian, dengan suara yang tenang namun penuh ancaman. Sang kakek menjelaskan situasinya. Skandal ini bisa menghancurkan citra perusahaan yang telah dibangun puluhan tahun. Pembatalan pernikahan secara tiba-tiba hanya akan memperburuk keadaan. Maka, ultimatum itu pun dijatuhkan. Kalian akan tetap menikah. Jalani pernikahan ini selama 1 tahun. Tunjukkan pada publik bahwa kalian bahagia. Redam skandal ini. Setelah 1 tahun, kalian boleh bercerai. Jika menolak, aku akan pastikan kariermu hancur dan keluargaku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Maya dan Adrian, 2 orang asing yang terikat oleh kesalahan 1 malam, kini terperangkap dalam sangkar emas yang tak bisa mereka hindari. Tinggal bersama Adrian di sebuah penthouse mewah yang disediakan oleh Tuan Wijaya, terasa seperti berbagi apartemen dengan hantu yang tampan. Mereka nyaris tidak berbicara. Adrian menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kerja. Sementara, Maya berusaha membuat dirinya sekecil mungkin. Seolah tak terlihat, pernikahan ini terasa seperti hukuman penjara dengan fasilitas bintang 5. Setiap pagi, mereka berangkat kerja dengan mobil terpisah ke arah yang berbeda. Menjalani kehidupan ganda yang penuh kepura-puraan. Dengan perasaan kacau, Maya mencoba untuk fokus pada pekerjaannya. Promosi yang ia dapatkan adalah satu-satunya hal positif dalam hidupnya saat ini. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sebuah email massal dari Departemen Sumber Daya Manusia mengumumkan perubahan besar. Perusahaan mereka baru saja diakuisisi oleh salah satu anak perusahaan grup Wijaya. Dan seorang CEO baru akan mengambil alih kepemimpinan efektif hari itu juga. Desas-desus menyebar seperti api. CEO baru itu, kabarnya adalah seorang jenius bisnis yang berhasil melipat gandakan keuntungan perusahaan di Eropa. Namun terkenal sangat dingin, tidak kenal ampun, dan perfeksionis. Pukul 10 pagi, seluruh karyawan dikumpulkan di aula utama. Jantung Maya berdebar sedikit lebih kencang. Merasakan firasat buruk tanpa alasan yang jelas. Pintu aula terbuka. Dan seorang pria berjalan masuk dengan langkah tegap dan aura yang mendominasi seluruh ruangan. Para wanita menahan napas melihat ketampanannya. Sementara para pria menunduk merasakan auranya yang mengintimidasi. Maya membeku di tempatnya. Pria itu, pria yang tidur di kamar sebelah apartemennya setiap malam. Suami, di atas kertasnya, Adrian Syahwijaya. Adrian berdiri di podium. Tatapannya menyapu seluruh karyawan dengan dingin. Seolah sedang menginspeksi barang. Matanya sempat bertemu dengan mata Maya selama sepersekian detik. Namun tidak ada pengakuan di sana. Tatapannya datar, kosong. Seolah Maya hanyalah salah satu dari ratusan wajah tanpa nama di hadapannya. Saat itu, Maya sadar. Mimpi buruknya baru saja naik ke level yang sama sekali baru. Pria yang terikat dengannya dalam pernikahan palsu, kini adalah atasan tertingginya. Seorang bos yang memegang kendali penuh atas karier dan masa depannya. Maya, selamat ya sekali lagi atas promosimu. Saya tahu, kamu pasti bisa diandalkan. Suara Ranti, manajer senior di divisinya, terdengar sangat manis dan penuh dukungan. Ia meletakkan sebuah map tebal, berwarna biru, di atas meja Maya, dengan senyum lebar. Ini proyek pertamamu sebagai ketua tim. Sebuah kehormatan, karena kita yang baru Tuan Adrian Syah, akan memantau proyek ini secara pribadi. Hati Maya mencelos. Dipantau secara pribadi oleh Adrian, itu adalah hal terakhir yang ia inginkan. Ia membuka map itu dengan perasaan was-was. Di dalamnya, terpampang detail sebuah kampanye rebranding untuk produk yang penjualannya paling rendah selama 3 tahun terakhir. Target yang ditetapkan sangat ambisius dan tenggat waktunya.
Hanya 1 bulan. Ini bukan tantangan. Ini misi bunuh diri. Siapapun desainer di perusahaan ini tahu bahwa proyek ini adalah kuburan karier. Saya yakin kamu bisa. Mei, anggap saja ini ujian dari Tuan Adriansyah untuk melihat kemampuanmu. Tambah Ranti. Menepuk pundaknya sebelum berlalu. Senyum di wajah Ranti tidak bisa menyembunyikan kilat kepuasan di matanya. Sesuatu yang tidak disadari oleh Maya, yang sedang terlalu syok. Jebakan itu telah dipasang dengan sempurna. Malamnya, suasana di penthouse terasa lebih dingin dari biasanya. Maya mencoba mengerjakan konsep awal proyek itu di meja makan, sementara Adrian duduk di seberangnya, membaca dokumen di tabletnya, mengabaikan keberadaan Maya sepenuhnya. Keheningan itu begitu menyesakkan. Maya ingin sekali berteriak, bertanya, mengapa Adrian memberikan proyek mustahil ini padanya? Apakah ini sebuah hukuman atas pernikahan mereka? Apakah pria ini benar-benar sekejam itu? Namun, ia menahan diri. Mengakui kesulitannya, sama saja dengan menunjukkan kelemahan di hadapan pria yang kini memegang semua kartu. Di tempat kerja, Adrian adalah CEO yang mengawasinya dengan tatapan elang. Di rumah, ia adalah orang asing yang berbagi atap dengannya. Maya merasa terpojok dari segala arah. Proyek ini bukan lagi sekadar pekerjaan. Ini adalah pertaruhan harga dirinya di hadapan pria yang kini menjadi pusat dari seluruh kekacauan dalam hidupnya. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti berjalan di atas neraka. Siang hari, Maya dan timnya bekerja tanpa henti, mencoba menemukan ide brilian untuk proyek yang terasa semakin mustahil. Namun, setiap kali mereka merasa mendapatkan kemajuan, selalu ada halangan. Data yang mereka butuhkan dari departemen lain datang terlambat. Anggaran yang mereka ajukan dipotong dengan alasan yang tidak jelas. Ranti, sang manajer, selalu tampak sibuk dan sulit dihubungi saat dibutuhkan. Meskipun ia selalu memberikan senyum penyemangat saat berpapasan, sabotase itu begitu halus hingga Maya hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Puncaknya adalah saat rapat evaluasi mingguan di depan seluruh dewan direksi dan manajer. Adrian membantai presentasi kemajuan tim Maya tanpa ampun. Ini yang kalian sebut konsep, terlihat seperti pekerjaan anak magang, ucapnya dengan suara dingin menusuk. Saya tidak melihat ada kemajuan sama sekali, hanya membuang-buang waktu dan uang perusahaan. Ia menatap langsung ke arah Maya. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Jika dalam 1 minggu ke depan tidak ada ide yang layak, saya akan membubarkan tim ini dan mempertimbangkan kembali posisi Anda. Penghinaan itu terasa seperti tamparan keras di wajah Maya. Ia bisa merasakan tatapan kasihan dan cemoohan dari rekan-rekannya. Ia menahan air matanya sekuat tenaga, mempertahankan harga dirinya yang tersisa. Malam itu, ia tidak bisa lagi menahannya. Badai emosi yang telah ia pendam selama berminggu-minggu akhirnya meledak. Ia menunggu Adrian pulang dan langsung menghadangnya di depan pintu. Apa maumu sebenarnya? Teriak Maya. Suaranya bergetar karena marah. Kau sengaja melakukan ini, bukan? Kau ingin melihatku hancur, menghukumku karena pernikahan konyol ini? Adrian menatapnya dengan ekspresi lelah. Jangan mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Kinerjamu memang tidak memuaskan. Jawabnya datar. Tidak memuaskan? Kau memberiku proyek sampah dengan tenggat waktu mustahil, dan sekarang kau menyalahkanku. Balas Maya, tak mau kalah. Pertengkaran mereka semakin memanas, suara mereka saling meninggi, memecah keheningan penthouse mewah itu. Mereka saling melontarkan semua rasa frustrasi dan kekecewaan yang terpendam, baik tentang pekerjaan maupun tentang pernikahan paksa yang menjerat mereka. Ini bukan lagi pertengkaran antara Seicho dan bawahan, melainkan antara dua orang yang sama-sama merasa terjebak dalam takdir yang kejam. Kau pikir aku menikmati situasi ini? Bentak Adrian. Akhirnya menunjukkan emosi di balik topeng dinginnya. Setiap hari aku harus berhadapan dengan dewan direksi yang mencurigai setiap gerakanku sejak skandal itu. Dan kakek, dia terlihat terlalu senang dengan semua kekacauan ini. Kalimat terakhir itu menghentikan amarah Maya sejenak. Terlalu senang? Mengapa Tuan Wijaya yang terhormat, yang katanya sangat peduli pada citra perusahaan, justru senang dengan skandal yang bisa menghancurkannya? Sebuah benih keraguan mulai tertanam di benak Maya. Selama ini ia mengira mereka berdua adalah korban dari ketidakberuntungan dan tekanan media. Namun,
Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dari itu? Pertengkaran mereka mereda, menyisakan keheningan yang canggung, dan sebuah pertanyaan besar yang menggantung di udara. Malam itu, mereka kembali ke kamar masing-masing dengan pikiran yang berkecamuk. Keesokan harinya, Adrian tampak berbeda. Ia lebih pendiam dari biasanya, dan sering terlihat menelepon dengan nada suara yang serius. 2 hari kemudian, Adrian meminta Maya untuk duduk bersamanya di ruang kerja. Suasananya bukan lagi seperti atasan dan bawahan, melainkan dua orang yang akan menghadapi sebuah berita penting. Di layar tabletnya, Adrian menunjukkan beberapa dokumen kepada Maya. Itu adalah laporan dari seorang penyelidik swasta. Di sana terpampang bukti transfer sejumlah besar uang dari rekening pribadi, kepercayaan Tuan Wijaya ke beberapa akun media gosip online. Tepat 1 hari sebelum berita pernikahan mereka meledak, di bawahnya ada transkrip percakapan yang memerintahkan seorang fotografer lepas untuk siaga di depan kantor catatan sipil pada malam itu. Adrian menatap Maya. Ekspresi wajahnya campur aduk antara marah, lelah, dan rasa bersalah. Kita telah dipermainkan, ucapnya pelan. Ini semua bukan kecelakaan. Kakekku sendiri yang merancangnya. Dia sengaja membocorkan foto itu. Dia sengaja menjebak kita dalam pernikahan ini. Dunia Maya serasa berputar untuk kedua kalinya. Jadi, semua ini bukanlah takdir yang kejam, melainkan sebuah konspirasi yang dirancang dengan cermat. Mereka bukanlah pasangan sial yang terjebak skandal, melainkan dua pion yang digerakkan oleh tangan seorang pemain catur tua yang licik. Pria yang menjadi sumber penderitaannya di kantor, ternyata juga korban dari permainan yang sama. Mereka tidak lagi hanya suami dan istri di atas kertas. Mereka kini adalah sekutu dalam sebuah penjara yang sama. Mengetahui kebenaran itu mengubah segalanya. Dinding es di antara Maya dan Adrian tidak langsung mencair, namun mulai menunjukkan retakan. Kemarahan Maya pada Adrian kini bercampur dengan simpati yang aneh. Pria yang ia anggap sebagai sumber dari semua masalahnya ternyata memiliki belenggu yang lebih berat di kakinya. Rasa bersalah juga terpancar jelas dari sikap Adrian. Aesar, rencananya untuk menghindari perjodohan, telah menyeret seorang wanita tak bersalah ke dalam drama keluarganya yang rumit. Sikap Adrian di kantor mulai berubah, meskipun sangat halus. Suatu hari, saat Maya sedang menemui jalan buntu, sebuah email masuk ke komputernya dari alamat anonim. Isinya hanya sebuah tautan ke studi kasus sebuah kampanye rebranding di Eropa yang sukses besar untuk produk yang memiliki masalah serupa dengan yang sedang ia tangani. Gaya kampanye itu sangat cerdas dan di luar kebiasaan. Maya tahu, tidak, mungkin ini sebuah kebetulan. Ini pasti petunjuk dari Adrian di lain waktu. Saat timnya membutuhkan akses ke data riset konsumen yang dijaga ketat, tiba-tiba mereka mendapatkan izin akses penuh tanpa birokrasi yang berbelit. Maya melirik ke arah ruang CEO di lantai atas. Sebuah pengakuan tanpa kata terjalin di antara mereka. Adrian membantunya dengan caranya sendiri, tanpa membuat siapapun curiga. Di rumah, percakapan mereka tidak lagi sedingin dulu. Mereka mulai membahas proyek mustahil itu, bukan sebagai CEO dan bawahan, tetapi sebagai dua ahli strategi yang mencoba memecahkan masalah. Adrian tidak memberikan jawaban langsung, namun ia sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam yang memaksa Maya untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda, mendorongnya untuk menemukan solusi briliannya sendiri. Sementara itu, Adrian juga mulai bergerak di balik layar. Ia meminta asisten kepercayaannya untuk mengamati gerak-gerik Ranti, manajer yang memberikan proyek itu pada Maya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan sikap Ranti yang terlalu manis. Di sisi lain, Maya, yang kini terinspirasi oleh ide-ide baru, bekerja dengan semangat yang berbeda. Ia tidak lagi merasa sendirian. Meskipun mereka masih terikat oleh kontrak yang menjengkelkan, sebuah aliansi yang aneh dan tak terucap telah terbentuk. Mereka berdua, tanpa menyadarinya, mulai menikmati proses bekerja sama untuk melawan jebakan yang disiapkan bagi mereka. Hari presentasi akhir tiba. Aura di ruang rapat terasa sangat tegang. Para direksi duduk dengan wajah serius, siap untuk menyaksikan kegagalan yang sudah mereka prediksi. Ranti, sang manajer, duduk dengan senyum tipis penuh kemenangan, yakin bahwa karier Maya akan berakhir hari ini. Adrian duduk di kursi utama. Wajahnya tenang dan tak terbaca seperti biasa.
Maya melangkah ke depan dengan percaya diri. Sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Ia memulai presentasinya, bukan dengan data yang membosankan, melainkan dengan sebuah cerita yang memikat tentang konsumen. Kemudian, ia menampilkan konsep rebranding yang segar, berani, dan sangat berbeda dari apapun yang pernah perusahaan. Itulah konsep yang lahir dari kerja keras, keputusasaan, dan petunjuk-petunjuk rahasia dari sang CEO. Ruangan yang tadinya senyap, kini dipenuhi bisik kekaguman. Presentasi itu sempurna. Setelah tepuk tangan mereda, Adrian berdiri. Kerja yang sangat baik, Maya. Anda membuktikan ekspektasi saya salah, ucapnya. Sebuah pujian tulus yang mengejutkan semua orang. Lalu, ia menatap ke arah Ranti. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Saya menemukan bahwa selama proyek ini berjalan, ada beberapa data penting yang sengaja ditahan, dan beberapa miskomunikasi yang tampaknya disengaja. Yang semuanya berasal dari satu sumber. Adrian memberi isyarat pada asistennya. Layar proyektor kemudian menampilkan beberapa email dan rekaman percakapan yang memberatkan. Bukti tak terbantahkan bahwa Ranti telah secara aktif menyabotase proyek Maya sejak awal. Wajah Ranti pucat pasi. Rencananya yang licik kini terbongkar di hadapan semua orang. Skakmat. Permainan telah dibalikkan. Jebakan yang disiapkan untuk Maya justru menjadi panggung pembuktiannya dan sekaligus menjadi akhir bagi karya Ranti. Sore itu, setelah rapat selesai, Maya berdiri di depan jendela kantornya, menatap matahari terbenam. Adrian menghampirinya, berdiri di sampingnya dalam keheningan yang nyaman. Sepertinya kita tim yang cukup baik, kata Adrian pelan, memecah kesunyian. Maya tersenyum tipis, hanya jika sedang berada dalam jebakan. Adrian tertawa kecil. Suara tawa pertama yang pernah Maya dengar darinya. Kontrak ini masih berlaku 10 bulan lagi, katanya. Lebih seperti sebuah pernyataan daripada pengingat. Di tengah pantulan kaca jendela, tatapan mereka bertemu. Pernikahan paksa itu memang masih menjerat mereka. Namun kini rasanya tidak lagi seperti sebuah hukuman, melainkan sebuah awal yang tak terduga dari sebuah cerita yang jauh lebih rumit dan mungkin jauh lebih nyata. Dan begitulah akhir dari pernikahan satu malam yang kacau itu. Yang ternyata adalah awal dari sebuah aliansi tak terduga. Maya dan Adrian membuktikan bahwa terkadang musuh terbesarmu justru adalah satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan saat duniamu terasa seperti sebuah jebakan besar. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa takdir seringkali datang dalam bentuk yang aneh. Dan cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tidak kita duga. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia mengikuti perjalanan emosi ini dari awal sampai akhir. Menurut kalian, momen apa yang paling bikin gemas dari cerita ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka ceritanya. Dan pastinya, subscribe channel agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh intrik selanjutnya. Sampai jumpa.